Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulandari dengan NPM B1A023265. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hukum administrasi negara yang diajar oleh Bapak Dr. Edra Satmaidi SHMH dan Ibu Arini Askamustia SHMH. Bab 1. Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara. A. Negara Hukum. Dasar teori hukum administrasi negara. Sekilas tentang negara hukum. Secara empirik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika ia menulis Nomoi sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usianya, sementara karya dua tulisan pertama, Politeia dan Politikos, belum muncul istilah negara hukum. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada peraturan hukum yang baik-baik. Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep Rechtsstaat dan French du style. Baiklah, selanjutnya yaitu negara hukum demokratis. Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Prinsip-prinsip negara hukum ada 1. Asas legalitas, 2. Perlindungan hak-hak asasi, 3. Pemerintah terikat pada hukum, 4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, 5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Prinsip-prinsip demokrasi adapun yaitu 1. Perwakilan politik, 2. Pertanggungjawaban politik, 3. Pemencaraan kewenangan, 4. Pengawasan dan kontrol, 5. Kejujuran dan keterbukaan pemerintah untuk umum, 6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Baiklah, selanjutnya yaitu tugas-tugas pemerintah dalam negara hukum modern. Welfare state. Sebelum menampilkan tugas-tugas pemerintah dalam negara hukum modern, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pendapat para sarjana berkenaan dengan pembagian tugas-tugas negara dan pemerintah. Pendapat para sarjana menjadi pembagian tugas-tugas negara ini diilhami oleh kenyataan historis bahwa pemusatan kekuasaan negara pada satu tangan atau satu lembaga telah membawa bencana bagi kehidupan demokrasi dan kemasyarakatan, serta terlanggarnya hak-hak asasi warga negara. Baiklah, selanjutnya adalah negara hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Westminster. Sebagai negara yang mengandung desentralisasi, mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya, ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah yang diberi otonomi, yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Baiklah, selanjutnya yaitu negara hukum dan hukum negara administrasi. Negara hukum menurut F.R. Botzlik adalah the star wherein the Verbrecht one gets organs in Bitburg, der Grenzen van Recht. Negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan diatasi oleh ketentuan hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara energy in and binding foreign state and administration and the wet under enzim a breathing van de bevoordigden van de wetgeer. 36. Di satu sisi, keterikatan hakim dan pemerintahan terhadap undang-undang, dan di sisi lain, pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang. A. Hamid S. At-Tamimi dengan mengutip Brookens mengatakan bahwa negara hukum Rechtsstaat
secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuk dilakukan di bawahi kekuasaan hukum. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. 1. Peristilahan. Secara teoretik, hukum administrasi negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintah yang keberadaannya setua dengan konsepsi negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakan kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu. Meskipun demikian, hukum administrasi negara sebagai suatu cabang ilmu, khususnya di wilayah hukum terkontrol, baru muncul belakangan. Pada awalnya, khususnya di negeri Belanda, hukum administrasi negara ini menjadi satu kesatuan dengan hukum tata negara dengan nama State and Administration Recht. Agak berbeda dengan yang berkembang di Prancis sebagai bidang tersendiri di samping hukum tata negara. Dan selain itu, het beter form in vergelijking tot het prevent and hate Everything 4. Dibandingkan dengan hukum perdata dan hukum pidana, hukum administrasi negara merupakan bidang hukum yang relatif mudah. A. Administrasi negara. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin administrare yang berarti to manage. Definisinya antara lain menjadi administratio yang artinya bestowing atau pemerintahan. Dalam KBBI, administrasi diartikan sebagai pertama, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan, pembinaan, organisasi. Kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan, kebijaksanaan, serta mencapai tujuan. Ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Keempat, kegiatan kantor dan tata usaha. B. Pemerintah atau pemerintahan. Secara teoretik dan praktik, terdapat perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. 6.3. Dengan ungkapan lain, pemerintah adalah sovereign atau pelaksanaan tugas pemerintahan, sedangkan pemerintahan organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah sebagai alat pelengkap negara dapat diartikan secara luas in the broad dan dalam arti sempit in the narrow sense. Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat perlengkapan negara yang ada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. 2. Pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintahan, mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara, atau hubungan antar orang pemerintah. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintah melaksanakan tugasnya. Jadi, hukum administrasi negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. 3. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Han mencangkup hal-hal sebagai berikut. A. Sarana instrumen bagi penguasa untuk mengatur, menyeimbangkan dan mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat, mengatur cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam proses penyusunan dan pengembalian tersebut, termasuk proses penentuan kebijaksanaan. C. Perlindungan hukum bagi warga masyarakat. D. Menyusun dasar-dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik. Sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.